dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akalmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Terima kasih. Duh, udah jam berapa ini? Mana lah Kaila ini ya? Kita udah mau mulai nih ibadah. Mana lah Kaila ya? Dari mana? Santai lagi. Itu loh Miss, adekku, mau tahu nggak? Pantesan mukanya bete banget. Ih, Gak usah ditanya juga, kayak Miss udah tahu deh bete. Ada apa nih? itu loh Miss, Ah. adekku, Ah, patahin pulpen kesayanganku. ampun, sayang banget. Iya dong Miss. Mahal-mahal. Iya. Jadi marah, ceritanya Iya, Mi. marah sama adek. Iya. Jadi gimana? Ya nggak mau lah Miss, aku maafin. Gak boleh gitu loh anak Tuhan loh. Gak boleh. Maafinlah. Nggak mau. Musok karena satu pulpen gak mau dia maafin adiknya. Enggak. Ya gak boleh begitu, sini-sini mendekat Miss kasih tahu. Kita saja yang dari lahir sudah berdosa, Tuhan Yesus sudah maafin kita loh. Tuhan mengampuni kita loh. Makanya kalau kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita juga harus mengampuni orang yang sudah berbuat salah, membuat kita jengkel, kita harus maafin. Oh gitu. Ya, dimaafin dong adiknya ya. Oke deh Miss. Nah, gitu loh anak Tuhan. Cas. Oke, kita mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu ya Kak. Ya. Kakak deh yang sapa. Oke Miss. Mm-mm. Teman-teman Joy Kids kabarnya gimana? Luar biasa, dengar gak? Iya dong Kak Kaila dengar Miss. gak, Teman-teman teman-teman? Joy Kids pada luar biasa semua kan? Sekali lagi dong. Miss pengen lagi dengar suara mereka. Coba sapa lagi Kak. Teman-teman Joy Kids kabarnya gimana? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, oke. Kak, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke Miss. Yo, teman-teman di rumah, lipat tangannya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi, kami boleh Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh memuji Tuhan. Kami Tuhan mau menyembah, kami mau meninggikan dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan Miss katakan, Amin. Yuk kita mau sapa-sapaan melalui pujian ya Kak. Oke Kita Miss. angkat pujian kita. Yuk
semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada siapa? Ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita akan pujian ini kembali sekali lagi ya Kak. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Katakan semuanya senang, semua bersuka, sebab Selalu ada siapa? Yesus. Yes. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Katakan sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay. Sebab Yesus beserta dengan Kita semua. Sheila, dengan Miss, dengan Teman-teman teman-teman Joy Joy Kids. Kids. Nah, berarti kalau kita kemana saja, Yesus beserta, berarti di kiri kanan kita ada? Yesus. Iya dong Kak ya. Nah, masih ingat gak lagu ini? Kiri kananku ada Tuhan. Masih dong, Miss. Yuk kita memuji Tuhan lagi ya. Kita mau katakan kiri kanan kita ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Katakan kiri kanan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. ku berserah kepadanya. Siang malam Siang malam ingat Tuhan. harus ingat Tuhan siang Karena malam. Tuhan pelindungku. Pasti dong. Bersama Dia ku takkan gentar. Ayo hadapi musuh. Hadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan. benar sekali. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku.
tentu kita aman dong ya Kak. Iya dong. Kita percaya Yesus selalu bersama dengan kita. Semua. Amin, amin teman-teman. Ya oke, sekarang teman-teman Joykis di rumah boleh kembali duduk. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Kita mau taruh firman Tuhan itu di dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Mari katakan lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Kami mau tanam di dalam hati kami. Kami mau berbuah semakin lebat, semakin lebat. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan anak-anak-Mu. Kami ingin firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh subur di dalam hati setiap kami. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh semakin hari bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan-Mu boleh kami tanam dan kami rawat, kami pupuk sehingga boleh bertumbuh, berakar yang kuat dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan Miss katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman Joykis. Semua sudah bersuka cita karena kita tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama. Oke, puji Tuhan. Bertemu lagi dengan Miss Lena pada minggu hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Aku Mau Mengampuni. Nah, cerita ini sudah ambil Alkitab ya? Oke, kita buka sama-sama di Matius 18
ayat 21 sampai 35. Tetapi sebelum kita baca firman Tuhan ini sama-sama, Miss mau bertanya dulu kepada setiap Joy Kids. Nah, pernahkah kalian itu diejek teman, atau dibully teman, atau seseorang pernah melakukan kekerasan kepada kamu, sehingga hal itu membuat kamu merasa sakit hati? Pernah? Ya, Miss juga pernah mengalaminya. Tapi, apakah setiap teman-teman Joy Kids sudah mengampuni orang-orang yang menurut kamu bersalah sama kamu? Kalau iya, bagus dan puji Tuhan. Tetapi situasinya seringkali setiap kita masih menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita. Mungkin kita sudah memaafkannya pada saat itu, tetapi kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Itu sama saja dengan mendendam. Jadi mendendam itu adalah sifat yang tidak baik karena kita masih menyimpan kesalahan orang yang menurut kita sudah bersalah kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan, setiap Joy Kids tidak boleh mendendam ya, karena mendendam itu sama saja dengan dosa. Nah, sekarang kita dengarkan ceritanya berdasarkan Alkitab ya. Mari kita sama-sama buka di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ayo kita sama-sama baca dahulu dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Miss akan bacakan untuk kita semua ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow. Sampai di situ dulu pembacaan Alkitabnya. Jadi, murid Yesus yang bernama Petrus tadi pernah bertanya kepada Tuhan, "Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah 7 kali saja sudah cukup?" Karena menurut Petrus 7 kali itu mungkin sudah lumayan banyak ya, dia bisa mengampuni orang, bisa mengampuni saudaranya yang berbuat salah kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Petrus pun berpikir, wow, apakah 70 kali 7 kali itu, mungkin kalau kita kalikan itu sama dengan 490 kali mungkin ya. Nah, kemudian kalau sudah 490 kali, sudah sebanyak itu mungkin kita mengampuni orang, terus kita apakah stop untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita? Ah, sudah deh Tuhan, udah 490 kali aku mengampuni dia. Kini saatnya aku itu harus membalas apa yang sudah dia perbuat kepadaku. No. Tidak seperti itu ya teman-teman Joy Kids. Jadi pengertian 70 kali 7 kali ini sebenarnya adalah tidak terbatas. Tidak perlu kita hitung-hitung sudah seberapa banyak kita mengampuni orang lain. Jadi Tuhan berkata kepada setiap kita, kita harus mengampuni itu berulang-ulang kali. Apabila kita sudah disakiti oleh seseorang itu berkali-kali pun, kita juga harus mengampuni dia juga berkali-kali. Tidak perlu kita hitung-hitung perbuatan yang baik yang sudah kita lakukan. Nah, jadi prinsipnya di sini adalah Tuhan kita mau kita mengampuni orang lain. Kemudian di ayat selanjutnya itu di ayat 23 sampai 35, Tuhan Yesus ada menyampaikan perumpamaan kepada Petrus yang tadi bertanya kepadanya tentang seorang raja. Nah, sekarang Miss ceritakan terlebih dahulu ya. Nanti setiap Joy Kids bisa baca sendiri cerita lengkapnya. Tetapi singkat ceritanya adalah Tuhan Yesus menceritakan kepada Petrus, ada seorang raja, pada suatu hari ada seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan hambanya. Hamba di sini maksudnya adalah pelayan raja tersebut. Nah,
Jadi pelayan raja itu memiliki hutang-hutang. Kemudian raja diperhadapkan dengan seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar pada zaman itu. Kalau pada masa sekarang mungkin 60 juta dinar itu banyak sekali, mungkin miliaran banyaknya. Jadi hamba tadi diminta untuk melunaskannya. Lalu pelayan itu berkata kepada rajanya, "Raja, saya meminta waktu, sabarlah dahulu. Segala hutangku pasti akan aku lunaskan." Tetapi raja tersebut tidak terima. Dia ingin pelayan itu melunaskan hutang-hutangnya saat itu juga. Lalu pelayan tadi bermohon kepada raja bersama anak dan istrinya. Saat pelayan dan anak dan istrinya itu bermohon kepada Tuhan untuk bermohon kepada raja, maksudnya untuk memberinya waktu untuk melunaskan hutang tadi, raja tersebut berkata, "Bahkan jika engkau dan keluargamu, anak istrimu dijual, itu tidak mampu melunaskan hutang-hutangmu," kata raja tadi. Wah, si pelayan tadi semakin bersedih. Akhirnya yang dilakukannya adalah dia bersujud di bawah kaki raja tadi, memohon belas kasihan raja itu untuk memberinya waktu melunaskan hutang-hutangnya. Tetapi karena raja tadi sudah melihat pelayan itu, akhirnya dia berbelas kasihan terhadap anak istrinya. Apabila dia di penjara nanti bagaimana nasib anak istrinya, mau makan apa gitu kan. Kemudian raja itu pun mengampuni, berbelas kasihan kepada pelayannya tadi yang sudah berhutang banyak sekali, 60 juta dinar kepadanya. Akhirnya pelayan tadi disuruh pergi oleh raja itu dan membebaskannya dari hutang-hutang yang membelenggu yang sudah harus dibayarkan tadi. Jadi raja itu membebaskan dan menganggap lunas semua hutang-hutangnya. Nah, kemudian pelayan itu keluar, pergi dari tempat raja itu. Tiba-tiba dia bertemu dengan temannya, sesama pelayan, yang pernah berhutang kepadanya 100.000 dinar. Lalu dia mengejar temannya itu dan menangkapnya, lalu mencekik kerah bajunya. Dia berkata, "Bayar hutangmu. Kamu bayar hutangmu sekarang juga. Jika tidak, aku akan memenjarakan engkau," katanya. Lalu temannya itu bersujud di bawah kaki pelayan tadi, pelayan pertama. Dia berkata, "Mohon berikan aku waktu, sabar, aku pasti akan melunaskan hutang-hutangku." Nah, temannya tadi yang berhutang 100.000 dinar tadi meminta waktu kepada pelayan pertama. Tapi pelayan pertama tersebut tidak mau mengasihani temannya tadi, sesama pelayan yang berhutang tadi. Dia memasukkan temannya itu ke penjara sampai temannya itu melunaskan hutang-hutangnya. Lalu teman-teman sesama pelayan tadi melihat kejadian itu. Wah, kejam sekali ya, pelayan itu tadi memenjarakan temannya sendiri. Lalu hal ini terdengar oleh raja yang tadi yang sudah mengampuni pelayan pertama tadi. Lalu raja itu menyuruh pelayan itu dipanggil ke hadapannya kembali. Lalu apa yang dikatakan oleh raja itu kepada pelayannya tadi? Dia berkata di ayat 32, nanti bisa kita baca, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Nah, jadi raja itu marah kepada pelayan tadi yang sudah memenjarakan temannya tadi yang berhutang kepadanya. Padahal dia baru saja mengalami kejadian yang sama dan dibebaskan karena dia sudah diampuni.
perbuatannya tadi. Hutang-hutangnya sudah dihapuskan, tetapi dia tidak melakukan hal yang sama. Dia sudah diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni temannya. Nah, jadi pelayan yang tadi akhirnya diserahkan kepada algojo yang berbadan besar untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi dia bernasib yang sama dengan temannya tadi yang dia penjarakan. Nah, jadi begitulah kisah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus mengenai perumpamaan tentang pengampunan tadi. Nah, jadi setiap Joy Kids, Yesus itu mau kita juga mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Di dalam doa Bapa kami juga ada kata-kata berikut ya. Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita meminta Tuhan mengampuni kita agar kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi jangan lupa, jika kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Mungkin setiap Joy Kids berkata, apa yang sudah Tuhan lakukan? Bagaimana bentuk Tuhan mengampuni kita? Setiap Joy Kids tahu kan bahwasanya Tuhan Yesus diutus oleh Allah ke dunia ini, lahir, kemudian setelah dewasa, Tuhan Yesus disalibkan untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa setiap manusia yang bersalah di dunia ini, di bumi ini. Itulah bentuk pengampunan yang luar biasa yang dilakukan Tuhan Allah kepada kita semua. Jadi, setiap kita diajarkan Tuhan untuk mengasihi orang lain. Tuhan Yesus itu juga mau kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus itu melakukan itu karena apa? Karena setiap kita itu berhak untuk mengasihi orang lain karena kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan begitu menyayangi kita karena Tuhan menganggap kita itu berharga dan istimewa dari ciptaan-ciptaannya yang lainnya. Oleh sebab itu, mari kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi kita kalau mengampuni itu adalah membuang semua perasaan yang tidak senang tadi akan orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Jadi, Miss ulangi kembali, mengampuni itu adalah membuang perasaan tidak senang terhadap seseorang yang pernah menurut kamu itu melakukan kesalahan terhadap kamu. Nah, jadi setiap kita mau mengampuni orang lain. Sekarang Miss mau kasih tips kepada setiap teman-teman Joy Kids bagaimana cara agar kita mudah untuk mengampuni orang lain. Yang pertama adalah ingat akan pengampunan Allah kepada kita dan mengampunilah. Nah, kalau kita sudah ingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib, berarti kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian yang kedua, janganlah kita selalu memikirkan kesalahan orang terhadap kita. Jadi jangan dipikirkan, jangan disimpan-simpan, jangan diingat-ingat. Tahukah teman-teman Joy Kids, jika kita mengingat kesalahan orang, jadi kita menimbulkan dendam di dalam hati kita. Dan itu mengakibatkan kita menjadi stres, kemudian bisa saja kita jatuh sakit hati. Nah, jadi kalau kita sudah mau mengampuni orang itu, jangan kita ingat-ingat lagi kesalahannya, karena itu akan berdampak buruk terhadap jasmani maupun rohani kita. Oke, yang ketiga apa? Kita harus tetap melakukan hal yang baik terhadap seseorang yang berbuat salah kepada kita. Selain itu, kita juga mau mendoakannya. Nah, yang ketiga tadi apa? Tetap melakukan hal yang baik terhadap seseorang yang mungkin bersalah kepada kita dan kita mau mendoakannya. Jadi itu tadi tipsnya bagi setiap teman-teman Joy Kids untuk bisa mudah mengampuni kesalahan orang terhadap kita. Nah, Miss juga mau mengingatkan kepada kita
Hal ini juga ada di Efesus 4 ayat 23. Mari kita sama-sama buka ayatnya. Efesus 4 ayat 23. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, hari ini sudah siapkah kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Karena sebenarnya kita sendiri juga pernah bersalah kepada orang. Benar kan? Tidak semua orang itu sempurna. Jadi kalau kita sudah diampuni, kita juga harus bisa mengampuni kesalahan orang terhadap kita. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni kami. Karena Engkau telah membayar dosa-dosa kami di atas kayu salib. Tuhan, hari ini kami mau mengampuni dan melepaskan kesalahan orang lain terhadap kami. Tolonglah kami Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman Joy Kids yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang Miss mau kita sama-sama melafalkan ayat hafalan yang Miss ambil dari Matius 6 ayat 14. Kita sama-sama nyanyikan ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sekali lagi ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Jangan lupa dilafalkan dan divideokan ya. Bye-bye teman-teman Joy Kids. Salam Joy Kids. Ini ayat hafalan Samantha Lovelyn. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makasih Miss. Joy Kids, ini ada hafalan Violeta Lovelyn. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa-dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Joy Kids. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dadah teman-teman. Nah, Kak Kayla, itu adalah tadi tuh teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Mereka ngikuti firman Tuhan, terus ada ayat hafalannya, mereka dengan setia menghafalkan, terus mereka kirimkan nih ke nomor yang sudah ada. Nah, mereka itu anak-anak yang setia loh Kak, karena mereka setia menghafal ayat. Nah Kak, kita juga ada ayat Mas tahun 2022. Ada dong. Kakak sudah tahu kan pastinya? Sudah dong, Mi. Yuk kita sama-sama ya, Ayo, hafalkannya supaya terus ingat gitu.
Lukas 10 ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Sekali lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan apa lagi? Dan dengan segenap jiwamu. Dengan apa lagi? Dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Di mana? Lukas 10 ayat 27. Jadi lebih mudah kan Kak kalau kita menghafal ayat pakai nyanyi? Iya, Nah, ini Miss. akan terus ingat ya Kak. Nah, supaya ayat hafalan itu kita terus nyanyikan supaya kita ingat dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tahun ini gereja kita temanya adalah Love God, Love People. Mengasihi Tuhan dan mengasihi Kita semua. semua. Makanya ayatnya yang Lukas 10 ayat 27 Kak. Oke. Nah, sekarang waktunya kita apakah? Memberikan persembahan. Nah, memuji Tuhan sudah, mendengarkan firman Tuhan sudah. Sekarang waktunya memang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti biasa Kak, boleh dijelasin gak bagi teman-teman yang beribadah di rumah bisa memberikan persembahan kayak mana? Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan Iya. bisa melalui Transfer bank. transfer bank. Betul, terus bisa Kemudian scan kode, QR. iya yang ada di layar. Terus bagi teman-teman yang kalau sudah bisa beribadah di gereja, kita sudah buka kelas Kak. Iya. Jadi sudah ada kelas sekolah minggu di gereja, oh ya. Nah, yang beribadah di rumah di gereja tetap bisa memberikan persembahan perpuluhan seperti tadi yang udah dijelasin sama Kak Kaila. Oke, selamat memberi ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau kasih lihat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang 2 minggu ini Kak. Udah 2 minggu, ini udah minggu kedua. Nah, ada teman-teman kita yang berulang tahun. Oke, check this out. Miss, udah nggak terasa ya Miss, waktu kita sudah berlalu. Iya, Udah iya. waktunya kita untuk mengakhiri ibadah Ih, kita cepat loh banget Miss. ya Miss, yang gak terasa ya kalau mau muji Tuhan mendengar firman Tuhan ya. Iya Miss, Tapi memang sudah waktunya ya. iya harus kita juga akhiri ibadah kita. Dan, tapi gak usah sedih lah, minggu depan kan kita ibadah lagi. Iya. Kalau kangen ibadah lagi buka saja online di YouTube ya, tetap bisa mengikuti ibadah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya. Teman-teman Joykis yang ada di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dari awal hingga akhirnya saat ini Tuhan tetap memimpin kami di dalam ibadah kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati kehadiran Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan juga terlebih-lebih melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh mengampuni setiap orang yang sudah membuat kami merasa
kecewa, sedih, sakit hati, tapi kami mau belajar apa yang firman Tuhan telah ajarin kami, supaya kami boleh mengampuni dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Allah yang luar biasa baik seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap persembahan yang telah dikumpulkan, bila Tuhan Engkau memberkatinya supaya boleh dipakai untuk bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk perluasan setiap kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang 2 minggu ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran dan kecerdasan, juga Tuhan tambahkan kepada setiap teman-teman kami ini. Tuhan melindungi setiap Joy Kids pada saat ini, memberkati mereka jikalau ada teman-teman Joy Kids ataupun semua teman-teman kami yang sedang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja. Tuhan, jikalau ada mereka yang sedang kurang sehat, Tuhan memberkati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga mereka, papa mama mereka, pekerjaan kedua orang tua mereka, sekolah mereka, semua Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja kami, pendeta kami Tuhan. Kami berdoa juga buat negara kami, biarlah Tuhan Engkau menurunkan hujan berkat dan juga keamanan bagi negara kami ini. Jauhkan dari segala sakit penyakit, Engkau tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih yang luar biasa untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya semua sama-sama dengan Miss katakan Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, Yesus selalu bersamaku. God bless you all.